Dan di ASN, anugerah ASN itu yang sudah dilaksanakan kurang lebih 3-4 tahunan ya oleh Menpan RB, itu memang mencari sosok ASN yang out of the box. Bukan rambut gondrong, Bang. Ya, itu salah satu. Masa ini anak-anak kok seneng pada seneng baca gitu. Berebutan, Bang. Rebutan bahkan. Pas diturunin rebutan. Haris tahu lah bagaimana di Banten Desa Selatan adat itu ya. Anak-anak motor itu mikir, ini kok bisa begini. Saya percaya bahwa dosen itu bisa menulis, tetapi awareness terhadap karya mereka itu masih sedikit susah kita akses. Saya kira sangat rasional kalau misalnya pada akhirnya pemuda yang menjadi pemimpin. Karena begini, berbicara 2030, ketika bonus demografi itu kemudian muncul, ini lebih dari 70% anak-anak muda. Betul. Bisa usia produktif. Betul. Bisa dibayangkan ketika muncul anak-anak muda lebih usia produktif di 70%-an itu, lalu dipimpin oleh orang tua, berbahaya. Kalau kita ingin tahu ya banyak baca. Tapi kalau nggak pernah baca jadi orang jadi sok tahu kan? Betul. Ya, itu yang terjadi hari ini. Kita itu aware banget ketika urusan bencana alam. Tapi bencana sosial ini ada di hadapan kita hari ini. Setiap urusan urusan peringkat literasi di dunia UNESCO begitu ya, bisa itu selalu di bawah. Dan menurut saya itu bencana sosial. Teman-teman di Karang Taruna yang teman-teman ini juga mulai belajar menulis ya, paling tidak esai-esai di blog gitu. Jadikan itu sebagai kebiasaan. Nanti sudah ngumpul banyak, 30 esai jadiin buku. Karang Taruna Publishing House. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesetiakawanan sosial, sahabat-sahabat Karang Taruna. Jumpa lagi dengan saya, Haris Hijrah Wicaksana, dalam acara Karang Taruna Podcast. Nah, Karang Taruna Podcast ini adalah sebuah acara yang dipersembahkan oleh pengurus Karang Taruna Provinsi Banten yang menghadirkan diskusi seputar pengembangan Karang Taruna, permasalahan sosial, dan pemberdayaan generasi muda. Nah, alhamdulillah hari ini narasumber kita hari ini adalah Bapak Dr. Firman Venayaksa. Nah, beliau merupakan kalau di Untirta, beliau abang saya nih, senior saya, panutan saya dan sebagainya. Dan beliau hari ini merupakan Direktur Untirta Pers. Tapi selain itu banyak hal-hal yang kita akan gali. Namun sebelum kita ngobrol lebih jauh, jangan lupa untuk like-nya, share, dan subscribe channel Karang Taruna Provinsi Banten agar sahabat-sahabat Karang Taruna dapat mengikuti diskusi yang tentunya sangat memotivasi dan menginspirasi ini. Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim, Bang. Nih, assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Kita di Untirta jarang ketemu, Bang, gara-gara online, Bang. Ketemunya di sini. Ketemu di sini. Habis ngeliat Abang udah main sepeda mulu sekarang. Iya. Capek ngejarin gak kuat kita, Bang. Gak ada kerjaan itu. Bang, ini nih, Bang. Izin manggilnya abang aja ya, jangan pakai nama Pak Dr. Firman gitu kan. Bung harusnya kalau di Karang Taruna tuh Bung. Nggak asik lah, Bung. Abang aja. Kalau yang lain manggilnya Bung, kalau ini kan jadi agak repot Bung Firman. Siap. Bang, ceritakan sedikit dong Bang tentang biografi Bang Firman nih, dari nama lengkap. Saya tahu kan nama lengkapnya sebenarnya kan Firman Hadiansyah. Jadi dipanggilnya Firman Venayaksa gitu kan. Nama KTP. Nah, gitu makanya. Nah, kemudian tempat tanggal lahir, aktivitas hari ini, profesinya selain di Untirta apa lagi gitu, Bang? Saya Firman Venayaksa, itu nama panggung. Oh, nama panggung. Nama panggung. Nama terkenal, Bang ya. Nama gaya. Nama gayanya. Besar di Warung Gunung di Rangkas Bitung di Lebak ya. Kemudian ya sekarang mengajar di kampus di Untirta itu harian. Saya jadi punya atasan ya itu. Di mana Bang? Prodi apa Bang? Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Bahasa dan Sastra. Spesifikasinya ke youth culture, ke kebudayaan anak muda. Gitu. Wah, cocok berarti. Karang Taruna nih. Iya. Ilmu saya di situ, kemudian ya sehari-hari jadi relawan di Rumah Dunia, di Motor Literasi. Literasi. Kemudian dulu 2015 dari 2005 sampai 2020
di forum Taman Bacaan Masyarakat. TBM nasional Bang Ya. Ketua TBM kalau nggak salah Bang ya. Sempat menjadi ketua TBM ya, nasional. termasuk mendirikan ya di 2005 gitu. Wah, luar biasa. Gitu, kurang Ini wah, pantesan dengan sederet pengalaman tadi gosip-gosipnya Abang jadi ASN inspiratif nih Bang se-Indonesia Bang. Saya bilang tadi ke Bung Gatot Yan itu. Padahal rambutnya gondrong loh Bang. Itu jurinya itu yang saya kadalin. Iya, Cuman masalahnya jurinya 13 orang. Enggak nih ASN gondrong kok jadi ASN Gak inspiratif. tahu juga itu gimana itu. Tapi kalau nggak salah kita ketemu Abang dipotong rambut pas jadi tahun yang lalu Bang, setahun yang lalu Abang potong rambut Balada Siroy. Balada Siroy. Gara-gara film. Iya, saya Rektor aja nggak berani ya. betul Bang, makanya saya bilang dari mana ASN inspiratif. Rektor potong rambutnya dilawan saya bilang. Iya. Kalau itu tuntutan peran, Iya. harus ikutin. Makanya pas saya ketemu, waduh kok beda rambut nih Bang Firman bukan? Saya bilang, siapa gerangan yang berani nyuruh Abang motong rambut saya bilang. Ya itu biasa. Wah, jadi artis kan? Ya peran. karena tuntutan peran aja. Oke. Sehari-hari ya menikmati hidup lah. Siap Bang. Nih Bang, teman-teman banyak yang ingin tahu sih Bang sebetulnya motor literasi. Yang kalau saya kan sebenarnya udah tahu Abang pakai motor literasi Bang ya. Ya. Motor literasi kan Abang menggunakan gerakan motor untuk bagaimana membudayakan baca, Betul. literasi dan sebagainya. Nah sekarang lagi musim sepeda, Abang main sepeda mulu nih. Besok sepeda literasi atau gimana? Sally, sepeda literasi. Cerita motor literasi dong Bang, gimana nih Bang? Awalnya sebetulnya karena memang sejak di Rumah Dunia menjadi relawan, jadi memang sudah 20 tahunan lebih saya bergerak di dunia literasi begitu ya. Dan memang dari latar belakang juga karena saya suka nulis dan seterusnya begitu, maka literasi itu udah menjadi bagian dari bagian kehidupan saya. Itu sejak 2003 ya saya di Rumah Dunia. Aktivitasnya ya kurang lebih tidak jauh berbeda dari apa yang sudah dilakukan di Rumah Dunia. Sama Mas Gong ya? Sama Mas Golagong. Mas Golagong. Ya, dari sini hanya 800 meter nih dari Jalan kantornya. lindingan nyampe gitu. Nah, kenapa membuat motor literasi? Sebetulnya ada beberapa faktor ya. Salah satunya adalah aktivitas Rumah Dunia itu kan biasanya hanya di satu titik itu begitu ya. Banyak orang yang datang beraktivitas kegiatan begitu. Tapi kadang-kadang kita lupa bahwa banyak juga teman-teman para pegiat literasi yang membuat taman bacaan yang juga butuh sentuhan. Gitu. Oh, yang jaraknya Ya lumayan jauh, terutama ya. saya menyisir dengan teman-teman itu daerah Banten Selatan gitu ya. Kenapa Bang? Pertama persoalan aksesibilitas. Jadi banyak para pegiat literasi membuat TBM tapi bukunya terbatas gitu. Jalannya rusak. Wah udah. Sekarang udah agak bagusan. Udah agak bagus. Nah, jadi kami itu para pegiat literasi membuat motor literasi, ngumpulin buku di Kota Serang, sudah terkumpul 500.000 buku, kita konvoy. Buku-buku donasi gitu Bang. Buku donasi kita kumpulkan di Kota Serang, lalu kita bawa ke daerah Banten Selatan. Oh, disumbangkan. Disumbangkan tuh. Jadi kayak kita penjembatan aja sebetulnya. Nah, aktivitasnya itu gimana caranya ngumpulin donasi buku? Biasanya kita door to door, ada yang datang ke rumah-rumah, jadi kita buat flyer siapa yang ada bukunya kita datang ke rumahnya. Buku bekas atau buku Tergantung dari donatur ya. Biasanya kita buku yang memang masih layak dibaca ya. Nah, itu aktivitas teman-teman. Jadi datang ke ke rumah-rumah begitu ya. Tapi yang paling banyak itu sebetulnya kalau kegiatan mahasiswa masuk ke universitas. Ya, kita kerjasama dengan BEM di sana begitu ya. Seperti di kampus kita itu saya dengan teman-teman bisa mengumpulkan 6.000 buku dalam waktu yang sangat singkat. Kayaknya saya hafal tuh Bang. Masa baru suruh buat tugas semua buku gitu kan ya. Kerjaan siapa lagi? Termasuk saya korban Abang. Semua buku. Jadi itu aktivitas yang paling gampang lebih betul. Dan ya benefitnya si mahasiswa aware kegiatan literasi, kemudian kita juga ada buku itu untuk kita salurkan ke teman-teman TBM dan bentuk ibadah juga Bang ya. Bagian dari ibadah lah. Betul, bagian ibadah ya kan. Betul. Waduh. Motor nah, literasi. kemudian kenapa sih harus motor literasi kayak geng motor apa segala macam gitu ya. Kenapa harus motor tuh Bang? Bawa bukunya kan susah Bang, bawa motor itu. Tetapi ada aktivitas yang meningkatkan adrenalin naik motor itu. Jadi anggap sambil touring gitu Bang. Jadi memang terbentuknya selain pegiat literasi itu emang betul-betul anak-anak motor.
yang saya kumpulkan di Serang ini. Saya datang ke Iya, komunitas iya, iya. motor, ya banyak yang menolak juga, ini siapa, ini orang gak jelas. Ngobrol bang, ngomongin buku gitu ya, sementara tidak sedikit yang memang tidak terlampau dekat dengan buku, anak-anak Betul, motor itu betul. kan, dengan karakteristiknya yang memang agak sedikit berbeda Iya. ya. Bahkan kalau dalam konteks masyarakat tuh mereka itu dianggap tukang onar lah segala Betul. macam gitu ya. Lebih banyak negatifnya. Negatifnya, Betul. misalnya. Nah ternyata ketika kita coba dekati, kita ajak ngobrol gitu ya, saya membuat satu rumusan yang mereka akhirnya terbuka, nggak ada masalah. Adalah ya udah kita pokoknya touring, intinya gitu. Intinya adalah touring. Touring. Tetapi kita punya tugas yang tambahan, Iya, bawa buku. bawa buku. Sesederhana itu awalnya. Dan mereka akhirnya happy. Mereka seneng, mereka jomblo, seneng. pasti jomblo bang. Dia bonceng ini buku bang. Ya bawanya buku gitu. Kalau bawa cewek kan dia kalau punya pacarnya bawa Agak ceweknya. repot. Agak repot. Ini bawa buku dia. Jomblo pasti itu. Jadi yang jomblo yang bawa buku, yang punya pasangan dia nggak bawa buku. Jadi berdua Nasib tuh. nasib. Nasib yang jomblo. Nah, berarti. jadi udah beres kayak gitu tuh, ya mereka ternyata senang gitu datang ke sebuah tempat di satu desa yang mereka kadang-kadang juga belum pernah interaksi gitu ya, terutama desa-desa adat ya. Yang eksotis-eksotis itu bang. Betul. Wah, bener bang. Datang ke sana dan yang menarik adalah ketika mereka berinteraksi dengan pembaca. Itu umumnya anak-anak. Betul. Gitu, umumnya anak-anak dan mereka kaget. Masa ini anak-anak kok seneng pada seneng baca? Gitu. Berebutan, Bang. Rebutan bahkan. Pas diturunin rebutan. Haris biasanya. tahu lah bagaimana di Betul, Banten desa Selatan adat itu ya. Jadi ketika datang anak-anak datang gitu berkerumun, buku dibuka di kardus langsung betul. punya saya gitu kan berebutan. Nah, anak-anak motor itu mikir, ini kok bisa begini ya gitu. Kayaknya ngeliatnya jadi bahagia kan bang? Jadi bahagia. Jadi mereka tertarik untuk ikut terus terlibat gitu. Sampai sekarang alhamdulillah sudah 5 tahunan lah ya. 5 tahunan motor literasi beraktivitas seperti itu. Jadi kita nggak yang muluk-muluk membuat kegiatan literasi yang luar biasa itu enggak. Kerjaan kita itu urusannya gitu aja. Betul. Kita sebagai Justru bridging. saya nyontek abang itu. Bener. Dari motor literasi itu di tahun kalau nggak salah 2016-an saya main ke sebuah kampung di Cibeber bang, kampung Cibeber. Oh iya. Nah mahasiswa ngumpulin buku tadi masuk baru, kemudian terserah saya bilang buku anak-anak, buku gambar, krayon, alat tulis. Saya bawa buku itu ke kampung Cibeduk. Waktu itu aksesnya ojek aja 100.000 bang naik ke atas. Ribet itu. Nggak ada listrik, nggak ada apa dan sebagainya. Tapi pas sampai sana mereka berebutan buku. Betul. Saya mikir kita di Untirta baca buku banyak nggak laku. Ditaruh di kota-kota buku, ayo siapa yang mau baca? Sepi bang. Betul. Ya kan? Coba kalau gitu bagi-bagi pulsa, wah rame itu kan. Jadi kalau di tantangannya kalau di kota besar itu memang bukan lagi buku klasik, tetapi sudah masuk ke buku digital. Iya digital, jadi pulsa kreatif. menjadi penting. Betul, bener Bang. Kreatif. Akhirnya nggak download buku dia, main game online. Oke bang, nah motor literasi ini bang, jujur aja bang, saya termasuk salah satu yang nyontek cara abang tuh motor literasi itu. Cuman bedanya ya saya dengan mahasiswa nggak waktu itu ya ada yang bawa motor, ada yang bawa kendaraan lain, ada yang numpang. Nah tapi yang esensinya tadi pas membagikan buku itu kebahagiaan luar biasanya ketika anak-anak itu ternyata kayaknya buku itu benda yang paling berharga bang buat mereka bang. Betul. Dan saya di situ ngerasa ada rasa sedih, rasa senang. Rasa senangnya pas mereka ngerasa buku ini kayak harta karun, tapi ngerasa sedihnya kok kita yang biasa di lingkungan di perkotaan kayaknya buku itu kayak nggak ada harganya gitu kan. Betul. Bahkan kalau tanya mahasiswa berapa buku yang dipunya, mereka nggak bisa jawab, kadang cuma 1-2 buku. Itu pun karena dipaksa dosen suruh baca. Disuruh beli bukan baca. Dibaca enggak, beli habis itu tahan simpen. Mudah-mudahan dapat nilai kan gitu. Nah bang, dari motor literasi, apakah dari motor literasi ini bang kemarin salah satu portofolio abang, betul. akhirnya abang maju mendaftarkan diri jadi ASN Inspirasi bang? Oh iya betul. Jadi itu salah satu kegiatan yang kadang-kadang kita itu tidak pernah mengkapitalisasi gitu ya, karena mungkin kita relawan, relawan atau kalau dari katanya sih suka relawan, gitu, suka relawan, artinya kita memang menyukai sesuatu, kemudian kita rela untuk berbagi. Nah selama 2002 itu bahkan sebelum ASN, sebelum saya jadi ASN itu kan memang saya terlibat di dunia itu. Dunia gitu, relawan literasi itu, bang. Tetapi kok saya nggak pernah mengkapitalisasi ya, nggak pernah menjual tanda kutip, gitu ya, karena kegiatan semacam ini juga ternyata menginspirasi banyak orang. Dan di ASN, anugerah ASN itu yang sudah dilaksanakan kurang lebih 3-4 tahunan ya oleh Menpan RB, itu memang mencari sosok ASN yang out of the box.
bukan rambut gondrong bang. Ya, itu salah satu. Jadi yang menarik ini semua jurinya itu swasta gitu ya. Betul. Walaupun yang dinilai itu ASN. Nah, mereka itu mencari ASN yang out of the box, yang kerjaannya tidak datang jam 7 pulang jam 4 selesai kayak gitu-gitu. Dulu namanya PNS bang itu bang. Iya. Pagi nunggu sore. Gitu. Ya, kurang lebih seperti itu lah ya. Nah, mereka mencari sosok ASN yang bekerja dia aman gitu ya, artinya memang kewajiban utama menjadi selesai. Kewajiban utama. Tetapi di sisi yang lain dia ada tambahan Menunjang. Pengabdian menunjang. Betul. Nah, kita kan sebagai dosen tuh ada tridharma perguruan tinggi. Iya, betul. Artinya semua dosen harusnya melaksanakan pengabdian sebetulnya kan. Nah, tinggal kita cari aja bibit-bibitnya begitu ya. Nah, saya di motor literasi di Rumah Dunia mengeksploitasi itu, menjelaskan itu kepada juri begitu. Ya, jurinya juga luar biasa, ada Helmi Yahya segala macam gitu yang ngeri-ngeri lah kalau kita ngobrol. Tapi mereka ternyata tertarik begitu. Yang semacam ini yang seharusnya dilakukan oleh banyak ASN, kurang lebih begitu. Betul. Nah, itu ya saya merasa bahwa ternyata pekerjaan saya tidak sia-sia, begitu ya. Itu bagian dari pengabdian juga ternyata, dan itu diapresiasi oleh banyak orang. Itu yang paling penting sebetulnya. Walaupun awalnya nggak kepikiran sampai ke situ bang. Ikut terlibat di anugerah ASN nggak kepikiran sih awalnya. Nah bang nih, terkait dengan award ASN Inspiratif Nasional tadi bang, harusnya kalau kayak gitu dosen peluang menangnya lebih banyak bang. Ya betul. Kemarin kalau nggak salah yang 3 besar itu selain abang sebagai dosen ada dari dokter, terus dari keuangan BPK kalau nggak salah ya, keuangan BPK kalau nggak salah kan. Artinya kalau mereka kan dokter ya jelas pengabdian ya, mungkin yang di pelosok atau punya inspirasi dan sebagainya. Tapi kalau ya tadi punten bang, bukan mengecilkan profesi mereka yang lain, dosennya punya keunggulan karena dia pengabdian. Betul, itu bagian dari pekerjaan malah ya. Kewajiban dia sebetulnya kan. Kewajiban. IQ utamanya, indikator kinerja utamanya itu pengabdian. Ya. Tapi kenapa maksud saya kok hal ini malah kemarin ketika saya ngeliat 10 besar yang diumumkan, 15 besar diumumkan, bahkan 20 besar bang ya, 20 30 besar. Kok yang masuk kategori dosen malah sedikit bang? Sibuk penelitian. saya harus optimis melihat dosen-dosen Indonesia. Jadi sama berarti penelitian. Saya sibuk penelitian bang. Pasti sibuk penelitian itu. Jadi pengabdiannya lupa. Sama sibuk bikin sertifikat bang. Karena penelitian itu, kalau kita ikut penelitian, hibahnya itu bisa ratusan juta sampai miliaran. Pengabdian siapa yang biayain? Kenapa pengabdian? Walaupun ada bang di sini Mas, tapi nominalnya lebih sedikit. Di bawah. Lebih repot, lebih sedikit. Iya betul. Harus bawa orang, repotin orang kan. Penelitian kan cuma diri sendiri aja bisa berhasil. Saya masuk kategori penelitian aja, nyari lebih gede lebih gede nyari hibahnya. Nah, kemudian bang, tadi abang bilang nggak punya mimpi, jadi mungkin nggak kepikiran atau mungkin nggak sampai terbesit dalam pikiran. Siapa sih bang yang kemarin ngedaftarin ASN Inspiratif, tiba-tiba abang kok punya ide begitu? Apa gara-gara pusing di direktur Untirta Pers, banyak uang, banyak buku gitu? Pak Rektor nonton nggak nih bang? Gue masih nonton ya, udah kita bahas yang bagusnya aja bang. Dia langsung bahas malah gini bang. Wah, bagus Pak Firman. Bagus. Pengabdian ke Karang Taruna. Checklist. Langsung. Yang mendukung banyak gitu ya. Itu yang justru membuat saya juga kadang-kadang mikir, ya saya juga nggak boleh menyia-nyiakan sebuah ruang di mana kesempatan itu hadir. Jadi kalau bicara moto itu seize the day begitu ya, yang dikatakan oleh penyair Horatius itu. Jadi ya mumpung hari ini ya, kesempatan hari ini. Kesempatan itu nggak pernah bisa balik lagi. Jadi raihlah kesempatan itu, begitu ya. Carpe diem. Gitu. Nah itulah yang kemudian selalu memotivasi hidup saya, bahwa pada akhirnya setiap kesempatan itu memang harus diraih. Tidak bisa kita datang hanya sendiri ya, menunggu wangsit gitu. nunggu kesempatan lagi datang itu nggak bisa kalau menurut saya. Jadi ketika ada momentum-momentum tertentu dan kita memang bisa untuk melakukan itu, kita coba raih. Itu sih. Jadi ketika ya memang ada dukungan dari teman-teman, dari dekan juga Pak Rektor juga mendukung. Ya udah daftar aja biar moga-moga Untirta juga terbawa-bawa gitu, jadi lebih baik. Ya saya senang banget gitu ya. Padahal saya berharapnya abang tuh nggak dapat ASN Inspiratif bang. Saya tuh berharap abang juara jingle. Apa tuh? Jingle Untirta itu bang. Itu malah kalah. Saya tuh udah foto abang loh, saya bilang. Wah ini harus menang jinglenya nih. Untirtaku saya bilang. Seneng banget ya.
Iya, iya, iya. Iya, saya pedenya di situ. Wah, abang nih bakal Walah, menang. ternyata banyak penyanyi di Untirta. Iya, nggak ada yang inspiratif bang. Oh nggak gitu nggak ya nggak. Iya, iya, iya. Dari Untirta siapa aja bang yang daftar bang? Selain abang? Sepertinya baru saya ya, hanya saya. Wah, mungkin itu jangan-jangan membuktikan bahwa itu tadi karena saya nggak banyak saingan di Untirta, jadi saya bisa menang. Besok ajak-ajak dah bang, saya daftar juga. Tapi saya bukan ASN soalnya Ya, bang nggak bisa ya. ya. Nah, bang, nah terkait dengan ASN inspiratif hari ini dapat tugas tambahan jadi direktur Untirta Pers. Iya, iya. Yang Untirta sebelumnya abang jadi direktur Press. Apa tuh? ban apa bang dulu badan Oh, badan akreditasi. Badan akreditasi masih. Oh masih Saya ya? di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan masih. Tahun ini terakhir. Oh komisioner kan sana bang ya? 5 tahun ya. Dulu dilantik oleh Pak Muhajir. Pak Muhajirnya pindah, saya masih di situ. Waduh. Saya di tahun terakhir. Nggak diajak lagi sama Mas Menteri. Nggak tahu. ASN inspiratif loh. Nanti kita jual deh. Nah direktur Untirta Pers nih bang. Abang yang ngajuin apa tiba-tiba dipilih bang? Kalau dengan Pak Rektor itu dialognya panjang ya. Jadi memang Pak Rektor itu ingin atau berharap bahwa kampus itu memang sebagai pusat literasi. Betul. Gitu ya. Bagaimana dosen-dosen juga ada ruang untuk menulis dan seterusnya. Jadi harapan itu yang itu sekitar 3 bulanan deh. Diskusi waktu itu ya? Waktu itu diskusi karena beliau baru diangkat jadi rektor begitu ya. Kemudian juga kita ada waktu ya kita ngobrol banyak hal tentang kampus dan lebih spesifik ya tentang literasi di kampus. Literasi kampus bang. Dan saya kira ya ketika ada rektor yang kemudian mengajak saya untuk terlibat begitu senang banget gitu ya. Jadi program apa yang memang diharapkan oleh Pak Rektor itu bagaimana agar Untirta Press ini menjadi penerbit tidak hanya bentuk fisik gitu tapi digital. Era digital. Makanya sekarang saya dengan teman-teman itu membuat aplikasi Untirta Press di Google Play Store. Jadi buku-buku yang ditulis oleh dosen termasuk Abang Haris itu udah bang, udah dicek tuh bang. Belum ada royaltinya gitu bang kita. nanti kelihatan tuh, sangat terbuka itu. Siapa pembacanya segala macam, royaltinya sekian. Siap. Penulis. Berarti nanti mahasiswa kita paksa baca itu bang, biar royaltinya tinggi bang. Betul. Jadi itu sebetulnya cara untuk membuat kita menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ini buku kok susah dan seterusnya. Diskusi kita di luar begitu kan? Ya, jadi keresahan para dosen gimana nerbitin buku. Padahal dengan harga yang 0 rupiah itu bisa kita lakukan untuk membuat buku. Cuman masalahnya Perpusnas kemarin kasih surat ke kita. Oh gimana tuh bang? Suratnya itu, ini buku-buku Untirta Press mana? Ini buku cetaknya gitu. Digital semua. Jadi kita nyetak untuk dikasihkan ke Perpusnas. Ada lebih dari 100-an buku, judul buku yang belum kita akhirnya kasihkan. Syarat aja Perpusnas gitu. Jadi memang ada kewajiban secara undang-undang. Secara fisiknya harus ada. Secara fisik harus ada. Jadi sedang kita buat. Nah, ini bang terkait dengan Untirta Pers nih bang. Berarti kurang lebih sudah hampir 2 tahun bang ya? Ya, 2 tahunan. Menjabat ya 2 tahun. 2 tahunan. Nah, pandangan abang sendiri terkait dengan literasi nih bang, terutama kan di dunia pendidikan di kampus Untirta, kampus yang paling nomor 1 lah di Banten ya, kita bisa menganggap itu karena di Banten ya nasional yang paling tertinggi ya Untirta yang paling besar gitu kan. Nah, literasinya bagaimana bang menurut abang? Apakah dosen-dosennya hari ini dengan adanya Untirta Pers sekarang sudah meningkat, produktivitas menulis dan cetak buku? Meningkat, ya. Meningkat bang ya. Meningkat. Dari 2 tahun ini gimana bang? Bisa cerita nggak bang? Begini, saya percaya bahwa dosen itu bisa menulis. Gak bisa dosen gak bisa nulis itu dosen wajib, apaan gitu wajib loh. Itu mah pasti mereka menulis penelitian, jurnal kan memang kewajiban. Tetapi awareness terhadap karya mereka itu masih sedikit susah kita aktifasi. Jadi selesai dapat hibah segala macam, udah tuh LPJ beres makan-makan. Padahal luaran yang ada itu bisa kemudian kita buat menjadi buku betul. Ya. Jadi ada ISBN-nya dan lain-lain. Dan sekarang kita sedang mencoba untuk menguatkan itu. Jadi di kampus itu setiap selesai penelitian kita terlibat di dalamnya, minta dong soft file-nya kita masukkan di buku begitu. Betul. Nah, itu yang pertama. Jadi saya percaya betul bahwa dosen-dosen tidak hanya di Untirta, dimanapun itu mereka pasti bisa menulis. Tetapi karakteristik kita itu
ketika target sudah selesai, ya udah tuh. Padahal itu kan menarik ketika dibuatkan menjadi buku ya. Nah, yang kedua termasuk mahasiswanya. Saya tidak melihat mahasiswa itu tidak suka membaca, tidak suka membeli buku. Parameternya sederhana kok. Ketika ada yang jualan buku di depan kampus Untirta, berarti ada yang beli. Oh iya benar. Gitu kan banyak tuh walaupun bajakannya. Nah, itu pasti ada pembelinya dan saya yakin mahasiswa. Walaupun dia dalam kondisi COVID sekarang 1-2 mulai pada menghilang ya. Nah, tetapi kan ini harus terus kita olah dan termasuk mahasiswa pun saya yakin mahasiswa itu juga bisa menulis. Makanya ketika dia Natalis kemarin saya mengajak aktivis di eksternal maupun internal untuk mengumpulkan artikel dan dibuat dalam bentuk buku gitu. Itu menurut saya sesuatu yang harusnya gairah yang daily gitu ya. Iya, berkelanjutan, kemudian ditumbuhkan itu kan Bang. Karena kan yang paling menarik adalah ketika kita di launching, ada apresiasi dari teman-teman. Sangat kan bahagia Bang kemarin launching buku tuh. Iya. Dan saya belum lupa ngasih kabar ke Abang kemarin baru ke Andes itu. Oh iya. Baru ini kemarin terbit hakinya. Oh alhamdulillah. Harusnya kan. Wah itu untuk kampus juga kan keren tuh. Yang namanya hak cipta itu hak cipta itu kekayaan intelektual dihargai dan diakui kan sama negara langsung. Harapannya itu. Jadi ketika membuat buku sebetulnya benefitnya tidak hanya bentuk fisik itu, tetapi ke perguruan tingginya, ke dirinya sebagai penulis, betul. Termasuk juga impact akhirnya kepada pembaca begitu ya. Berapa tahun ini nih Bang nih? Buku selanjutnya Bang. Oh iya dong. Dicetakin Untirta Pers lagi nih tentang desa adat saya nih Bang. Jangan malu sama ini juga buat buku juga makanya. Pak Wagub lagi sedang sibuk, kerjaannya sibuk ya kan, masih sempat-sempatnya menyisihkan waktunya sedikit-sedikit untuk sedikit mencurahkan pikirannya ya gitu. Saya kira disiplin ya itu yang sebetulnya menjadi kata kunci. Jadi menulis itu kan punya passion setiap orang itu. Iya. Gaya-gaya nulisnya beda-beda pasti. Karena menulis itu keterampilan berbahasa. Itu seperti kita berbicara seperti sekarang itu menyimak, membaca, menulis. Cuman menulis itu jarang dijadikan sebagai oh iya saya punya keterampilan itu, jarang gitu. Karena itu paling tertinggi Bang. Betul, terakhir sulit sekali. Betul. Banyak kan kita paling mudah kan mendengar, yang kedua melihat, baru berbicara, baru menulis. Betul. Harusnya habis sebelum dia berbicara menulis dulu Bang ya. Ya idealnya begitu. Jadi saya sih berharap ya teman-teman di Karang Taruna ya teman-teman ini juga mulai belajar menulis ya, paling tidak esai-esai di blog apa gitu. Jadikan itu sebagai kebiasaan. Nanti sudah ngumpul banyak 30 esai jadiin buku. Karang Taruna Publishing House. Oke, ini masukan bagus Om Gatot. Jangan masukkan ke Untirta Press biar Untirta Press banyak saingan kan. Iya benar Bang. Biar harga jaya jualnya tinggi gitu kan. Jadi saya malu juga di Banten. Penerbit mana? Untirta Press lagi Untirta. Kalau ada yang lain kan keren itu malah bagus. Betul. Nah, karena setiap ini punya pasarnya sendiri. Iya. Nah, terkait dengan tadi nih Bang. Abang kan berbicara tadi motor literasi, urusannya pemuda. Ya kan? Mahasiswa tadi urusannya pemuda. Kita juga masih pemuda nih Bang ya. Ya, gitulah. Nah, terkait nih pandangan Abang terkait dengan ke depan Bang, pemuda terkait di Banten, terutama kepemimpinan Banten nih Bang, pemuda. Abang lebih setuju hari ini dikasih peluang untuk pemuda maju di Banten menurut pandangan Abang sebagai pegiat literasi ya, bukan sebagai dosen ASN nanti disangkanya tim ses kita, bukan gitu. Ini pandangan kita sebagai kaum literasi gitu Bang ya. Bagaimana pendapat Bang Firman terkait dengan pemuda harus berliterasi dan bagaimana kepemimpinan di depan gitu? Saya kira sangat rasional kalau misalnya pada akhirnya pemuda yang menjadi pemimpin. Karena begini, berbicara 2030 ketika bonus demografi itu kemudian muncul, ini lebih dari 70% anak-anak muda. Betul. Usia produktif. Betul. Bisa dibayangkan ketika muncul anak-anak muda lebih usia produktif di 70%-an itu, lalu dipimpin oleh orang tua, berbahaya. Enggak nyambung frekuensinya. Enggak nyambung gitu. Ini nanti saya akan tua. Artinya di 2030 tuh kita ini ya. Berapa umur Abang 2030? di tahun itu ya 50 60-an itu kan, 50 ya. Jadi artinya saya akan sangat sadar diri. Jadi memotivasi anak-anak muda untuk kemudian menjadi pemimpin begitu ya. Termasuk juga bagaimana ruang yang sangat cepat ini gitu ya, dengan dialektika yang luar biasa, era disrupsi, memang harusnya anak-anak muda yang menguasai dimanapun gitu ya. Termasuk Banten butuh pemimpin yang energik Bang ya, muda gitu. Ya saya nggak perlu bilang lah. Wah, udah jelas ya betul ya. Dengan esensi tadi silogisme tadi kayaknya udah jelas banget. Iya, karena kita butuh percepatan ya. Percepatan.
Nah, pertanyaan terakhir nih Bang, tadi Abang ngasih ide tuh. Tadi Pak Sekjen udah senyum-senyum tuh. Sinyalnya udah kena tuh kayak Pak Sekjen tuh. Terkait literasi di Karang Taruna Bang nih. Kayaknya harus ditarget kayaknya cetak buku launching pertama Karang Taruna Banten kayaknya. Saya itu terinterupsi dulu itu ada mobil, kemudian tulisannya Karang Taruna dan itu buku-buku semua. Saya masih ingat itu. Iya. Artinya Karang Taruna itu sudah menjadi bagian dari gerakan literasi di Banten. Iya, gerakan relawan literasi kan benar ya. Cuman perlu kita kuatkan lagi karena banyak juga loh orang-orang di Karang Taruna yang bergiat di literasi banyak. Saya di Lebak itu kalau ketemu ya anak-anak Karang Taruna juga. Semua juga balik lagi. Nyambung juga. Itunya itu lagi ke lingkaran. Tinggal berikan mereka ruang gitu aja sih sebetulnya. Saya percaya betul bahwa di Karang Taruna itu juga banyak para pegiat literasi, ada orang-orang yang senang dengan dunia bacaan, dengan dunia kesenian dan seterusnya, tinggal diberikan ruang supaya seimbang aja begitu ya. Relawannya jadi bukan hanya kita memberi, ya kalau beri bantuan langsung seperti lagi ada bencana, lagi apa itu kan udah hal yang biasa Bang ya, itu udah rutinitas yang udah biasa dilihat orang. Begini Haris, kita itu aware banget ketika urusan bencana alam. Betul. Gitu ya, semua orang berbondong-bondong datang. Bahkan kalau perlu selfie, saya udah bantu gitu ya. Tapi bencana sosial ini ada di hadapan kita hari ini. Setiap urusan urusan peringkat literasi di dunia UNESCO begitu ya, bisa itu selalu di bawah. Dan menurut saya itu bencana sosial. Tapi ada nggak yang selfie bareng-bareng dengan buku begitu ya? Nah, ini yang menjadi tantangan kita bersama. Ketika ada bencana sosial, itu juga kita harus punya pemikiran atau pemahaman yang sama bahwa ini harus dibantu. Menjadi apa? Menjadi donatur. Gak apa-apa. Bukunya kita ada di rumah, kasihlah ke TBM-TBM yang memang mereka melakukan gerakan literasi itu atau kegiatan apapun. Jadi menurut saya tidak hanya bencana alam yang kemudian kita ingin terlibat, merasa punya empati dan seterusnya. Bencana sosial seperti literasi ini juga kita kalau nggak salah terakhir data yang saya baca itu Bang, Indonesia tuh peringkat 60 sampai 70 Bang. 60 dari 61 negara begitu ya. Di bawahnya Zimbabwe, ini negara mana ini kita literasi kita paling bawah, tapi tingkat dermawannya Indonesia di peringkat pertama. Makanya itu terbalik yang saya bilang. Terbalik Bang ya. Betul. Padahal bencana sosial yang tadi Abang bilang. Kita repot kalau saya pernah kita diskusi Bang sebetulnya, dan itu jadi inspirasi saya Bang sebetulnya. Salah satunya kalau kita ingin tahu ya banyak baca. Tapi kalau nggak pernah baca jadi orang jadi sok tahu kan? Betul. Ya, itu yang terjadi hari ini. Kalau orang bicara, semua orang bisa bicara. Sangat. Tapi kontennya bicara apa nggak paham. Dan terbukti apalagi netizen sekarang nggak tahu beritanya apa, cuman baca caption judul tajuk berita dan mereka dengan bahagia merespon. Padahal nggak baca. Kadang masih mending baca itu Bang. Kadang cuman fotonya nggak jelas apa, langsung respon. Responnya komentarnya luar biasa gitu kan. Terakhir nih Bang, harapan dan tantangan nih Bang terkait harapan Bang Firman baik sebagai tadi penggiat motor literasi, kemudian kalau ASN inspiratif bonus Bang ya, bonus Direktur Untirta Pers. Menurut Abang nih harapan dan tantangan terutama Banten, kemudian literasi di Banten, bagaimana nih Bang harapan dan tantangan nih Bang? Saya percaya banget bahwa di Banten ini literasi itu baik sebetulnya. Jadi kalau melihat aktivitas literasi Indonesia, Banten itu ada di ranking bagus di 10 ke atas. Artinya rata-rata nasional kita di atas lah ya, dikit ya. Cukup baik. Di atas dikit lah Bang ya. Betul, cukup baik. Nah, tinggal bagaimana. Walaupun tinggal jauh nih Bang Punten Bang, tinggal jauh sama Jogja sama Bandung, tinggal jauh kita. Ya itu kan beda historis juga begitu ya. Minimal rata-rata nasional tuh. Tapi kita cukup baik gitu ya. Ya mohon maaf kalau misalkan dijadikan sebagai parameter, para pegiat literasi di Banten banyak dapat penghargaan di tingkat Kementerian Pendidikan dan seterusnya, itu banyak sekali. Kemudian TBM itu mereka tidak hanya sekedar mendirikan, aktivitasnya luar biasa. Aktivitasnya banyak. terus bergejolak ya mereka. Betul. Forum Taman Bacaan Masyarakat juga luar biasa. Gerakan berkembang terus ya, termasuk juga perpustakaan di Banten. Ini diurus dengan cukup baik menurut saya. Kota Serang itu sekarang sedang membangun gedung perpustakaan dan itu saya kaget besar sekali begitu ya. Gak mau kalah dengan provinsi. Nah, saya harapkan itu juga memantik kesadaran bahwa ini gerakan literasi di Banten ini sedang tumbuh-tumbuhnya. Belum lagi komunitas seperti Rumah Dunia dan seterusnya. Saya hitung itu lebih dari 600 TBM di Banten itu yang memang sudah bergerak terus, yang konsisten. Yang konsisten Bang ya. Ini yang kehitung ya, yang belum kehitung lebih banyak lagi. Saya yakin lebih banyak lagi. Itu data dari teman-teman ya. Nah, ini membuktikan bahwa gerakan literasi di Banten itu cukup baik. Cuman memang
ya namanya gerakan literasi kan nggak banyak dipahami oleh orang-orang begitu ya, dan saya kira perlu juga pejabatnya, pemimpinnya, harus anggota ikut pro DPRD-nya juga. ikut terlibat. Mereka launching buku dan seterusnya begitu tuh bagus banget. Mencontohkan langsung kan? Mencontohkan. Real Dan saya kira dengan seperti itu ya saya percaya bahwa ke depan masyarakat Banten akan lebih baik dengan gerakan literasi itu. Amin. Terima kasih Bang Firman. Ini sebetulnya diskusinya kalau sama Abang nih kita biasanya ngobrol sampai itu Kopi Sultan tutup, Gerbang Untirta udah dikunci, kita ngobrol gitu. Terima kasih Bang ya atas kesempatannya dan waktunya datang ke Karang Taruna Podcast nih Bang. Oke. Demikianlah sahabat-sahabat Karang Taruna, bincang-bincang kita kali ini dengan narasumber Bapak Dr. Firman Venayaksa, atau saya menyebutnya dengan sebutan Bang Firman, dengan segala prestasinya tadi berbicara tentang motor literasi, menjadi ASN inspiratif dan mewakili Banten tentunya, ini sangat luar biasa. Dan harapan-harapan beliau tadi terkait dengan gerakan literasi di Banten, pentingnya peran pemuda dalam memimpin Banten dan gerakan literasi pemuda di Banten. Semoga apa yang telah kita lakukan hari ini dapat memotivasi dan menginspirasi kita semua. Sebelum kita akhiri, jangan lupa untuk semua pemirsa untuk like-nya, share-nya, dan subscribe channel Karang Taruna Provinsi Banten agar sahabat-sahabat kita semua dapat terus mengikuti diskusi yang tentunya sangat bermanfaat ke depannya. Akhir kata, saya Haris Hijrah Wicaksana undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aditya Karya Mahatva Yoda.